Halo everyone, semoga kabar kalian baik semuanya. Dan kali ini adalah review untuk suatu produk. Dan produk yang dimaksud kali ini adalah untuk spesifikasi super low end atau mungkin lebih tepatnya cocok buat game-game esports. GPU kali ini itu adalah Gigabyte RX 550 2GB dengan harga 1,4 juta. Vega ini tuh cukup kecil dan menggunakan ports yang terbatas juga dengan satu DVI, satu DisplayPort, dan satu HDMI. Desain itu tetap menggunakan khas Gigabyte dengan cooler WindForce-nya yang menggunakan dua fan. Tapi bedanya hanya menggunakan heatsink biasa tanpa adanya heat pipe. Karena sejujurnya memang tidak diperlukan, Vega ini juga nggak memerlukan pin tambahan karena konsumsi dayanya cuma 65 watt yang bisa diberikan hanya dari PCI slot. So benchmark kali ini agak berbeda, gue akan mengubah beberapa graphic preset game-game yang gue gunakan untuk benchmark karena tujuannya adalah untuk kalian yang membeli, kalian bisa tahu graphic preset yang kalian bisa gunakan dan mendapatkan average FPS itu berapa agar kalian bisa main dengan sangat nyaman. Nah, test benchnya seperti biasa ada di description, bisa kalian lihat. Sekarang kita langsung seperti biasa mulai dari DirectX 11 ke DirectX 12 dan game pertamanya adalah GTA 5. Di GTA 5 dengan high settings polos, di resolusi 1080 mendapatkan average 55 fps dan minimumnya di 42. Di resolusi 1440, gua nggak akan tes karena bottleneck dengan keterbatasan VRAM. Dan ternyata tren ini terus berlangsung di game-game lainnya, jadi gue tidak akan membenchmark di 1440 untuk game-game selanjutnya. Game berikutnya adalah Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition dengan graphic settings high polos lagi. Di resolusi 1080, average-nya itu berada di 29 fps dan minimumnya itu 23. Nah, di sini nih penggunaan VRAM itu cukup tinggi, kadang harus diturunkan ke medium. Jadi kalau kalian cuma bisa main Witcher 3 vanilla tanpa mods dan lain-lainnya, di medium kalian bisa main dengan 34 fps average-nya. Jadi kalian bisa main dengan cukup nyaman di medium, walau dengan kemampuan yang kurang lebih mirip dengan di konsol. Nah, game terakhir untuk DirectX 11 itu adalah Watch Dogs 2. Nah, graphic settings ini gue menggunakan medium polos. Di resolusi 1080 itu mendapatkan average FPS itu 26 dengan minimumnya 17 fps. Jadi di sini penggunaan VRAM dengan settings medium aja itu udah mentok di 2GB. So, jangan naikin teksturnya di atas medium. Bahkan kadang di kota yang padat dengan bangunan dan kendaraan akan terjadi hiccups dan turun sampai 19 fps. Jadi gue sangat tidak menyarankan kalian menaikkan teksturnya. Jadi kalau bisa sih kalian main di low, cuman memang kelihatannya jadi agak jelek. So kalian cuma bisa bertahan di medium dan FPS itu 26. Sekarang kita lanjut ke game-game DirectX 12. Game pertamanya itu adalah Rise of the Tomb Raider. Di medium settings di 1080 mendapatkan average 36 fps dan minimumnya itu 24. Nah, di game ini medium settings itu udah cukup baik banget. Mungkin kebantu dari optimisasi patch terbarunya Tomb Raider. Tapi di medium kalian bisa main dengan cukup nyaman dan mendapatkan di atas 30 fps atau di atasnya konsol. So menurut gue ini adalah kondisi yang cukup baik untuk PC gaming. Kita lanjut ke game DirectX 12 yang terakhir, itu adalah DSX Mankind Divided dengan medium settings polos. Di 1080 mendapatkan average 24 dan minimum itu 18. Nah, di game ini kayaknya lebih baik kalau kalian itu main di low sekalian karena emang game ini tuh salah satu yang terberat. Permintaan VRAM yang tinggi juga jadi penyebabnya. So, saran gue kalau kalian mau main dengan mengejar 30 fps lebih, itu kalian bisa main di low. Dan menurut gue karena ini adalah salah satu game FPS, jadi frame rate itu sangat berpengaruh dengan kenyamanan kalian main. Tapi kalau kalian tidak harus main di atas 30 dan kalian bisa cukup nyaman di 24-30 fps average-nya, itu mungkin kalian bisa main di medium. Dan karena sebenarnya sih 24 fps ini sebenarnya lebih banyak kalian temukan average-nya itu pada saat kalian harus balik lagi ke kota utama kalian dan sudah dikuasai oleh polisi. So, summary-nya, di harga 1,4 juta kalian mendapatkan GPU gaming yang paling low end. Dengan kemampuan gaming dengan AAA titles yang game-game baru, itu di medium settings dan mendapatkan kurang lebih 30 fps. Tapi kalau urusan game-game yang kalian mainkan itu hanya sebatas game-game esports, seperti CSGO, Dota, LoL, Overwatch, atau Point Blank, game-game tersebut itu dapat dimainkan dengan sangat mudah dan mencapai lebih dari 60 fps. Jadi memang ini cocok banget buat para light gamer lah. Tapi buat kalian para builder atau high-end user, dan gue pribadi menyarankan mendingan kalian itu ngambil RX 460 4GB sekalian. Gue nggak bisa dengan akal sehat gue menyuruh kalian ambil RX 550 karena nambahin dikit kalian bisa dapat performa yang 30% itu lebih baik. Tapi lagi kalau memang mepet banget budgetnya dan itu budget udah nggak bisa gerak lagi sama sekali, ya ini adalah bukan opsi yang buruk banget untuk kalian ambil. So, sekian dari gua Sony. Thank you guys for watching. I'll see you guys next time.